Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan mengambil mata biru dan memeriksanya lalu menyimpannya. Walaupun dia menemukan ada yang berbeda dengan mata tahanan roh, namun dia meyakini itu milik tahanan roh sebanyak 90% dan berniat akan menanyakannya langsung kepada tahanan roh. Adapun Yuyan terus mencoba mendekatinya dan Xiaoyan berpura-pura racunnya bangkit kembali. Namun tanpa diduga Yuyan langsung mengajaknya berkultivasi ganda secepatnya. Jika dilihat dari waktunya, itu memang sedikit lebih lama. Namun jika dipikir baik-baik, dia akan mendapatkan keberuntungan di hari ke-79 yang memungkinkannya menembus langkah ke-8 atau bahkan langkah ke-9. Jika dibandingkan dengan budidaya biasa, maka ini seperti jalan lentera ajaib. Pada saat ini Xiaoyan menatap Yuyan dengan pipinya yang memerah di depannya. Dan tidak bisa tidak mengingatkannya pada adegan yang terjadi saat di pasir kuning sebelumnya. Sebenarnya Xiaoyan takut dengan keagresifan dari Yuyan. Dia bahkan belum pernah merasakan jantungnya berdebar kencang seperti ini saat menghadapi istri-istrinya. Jika saat ini Xiaoyan menolaknya, dia khawatir Yuyan akan tetap tidak menyerah. Walaupun Yuyan mungkin tidak akan memaksanya, tetapi dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menaklukkannya. Jadi sekarang Xiaoyan harus mencari cara untuk membuat hal ini menjadi mustahil. Tetapi dia tidak boleh menolaknya secara terang-terangan. Apa boleh buat aku harus mencobanya? Ucap Xiaoyan berpikir cepat di dalam benaknya. Jika dia tidak bisa menolak Yuyan, yang terbaik adalah membuat suatu pengaturan. Dan hanya ini yang bisa dilakukannya. Dalam hati Xiaoyan, saat ini hanya kesetiaan dan reputasinya yang dapat dipertahankannya. Xiaoyan tiba-tiba terlihat malu dan menatap Yuyan yang hendak berbicara. Tetapi ada keraguan di matanya. Apakah itu benar-benar dapat membantuku menerobos langkah ke-8 atau bahkan langkah ke-9? Ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yuyan langsung terlihat senang. Dia merasa Xiaoyan pasti tergoda dengan penawarannya. Dan berpikir selama Xiaoyan tergoda, maka itu akan mudah ditanganinya. Aku tidak menjamin apakah kau bisa langsung menerobos selangkah ke-9. Karena itu tergantung apakah kau bisa mencapainya. Namun aku dapat menjamin langkah ke-8. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia mencubit dagunya lalu melihat ke atas dan ke bawah sehingga Yuyan terlihat sangat malu. Kedengarannya sangat menggoda. Ucap Xiaoyan bergumam pelan. Tetapi Yuyan secara alami melihat tatapan sedikit jijik di mata Xiaoyan. Namun adegan berikutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Tiba-tiba Zhonggu dan yang lainnya mendekat ke sini. Tetapi mereka segera berbalik saat jari ramping Yuyan membuka pengikat di pinggangnya. Seketika gaun putih polos di tubuhnya tiba-tiba terjatuh sehingga itu langsung memperlihatkan tubuh indahnya dan kulit putih salju yang memperlihatkan dua gunung Himalaya. Saat berikutnya jarinya yang lembut mulai membelai tubuh Xiaoyan yang menyebabkannya mundur beberapa langkah. Tubuhku ini dipilih dari ribuan wanita cantik yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Pada adegan di pasir kuning sebelumnya, Xiaoyan tidak sempat melihatnya secara dekat. Sekarang makhluk cantik di depannya ini telah membuat pupil matanya sedikit mengecil. Dia tidak bisa melepaskan tatapan matanya pada gulungan putih dengan dua tetes bubuk ceri yang sedikit warna pink di depannya. Saat ini dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk mengurangi perasaannya. Bagaimanapun kecantikan di depannya memang sempurna, sehingga membuat jantung Xiaoyan berdebar kencang untuk beberapa saat. Namun dia tidak memiliki keinginan yang kuat di dalam hatinya, malah dia merasa sedikit takut. Tentu saja hal ini karena tidak ada ikatan perasaan yang kuat di antara mereka. Dia hanya ingin menggunakanku sebagai tungkunya. Saat Xiaoyan memikirkannya, dia langsung merasa sangat jijik.
Saat ini mata Yuyan tiba-tiba melebar dan dia menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa kecewa. "Mungkinkah kau tidak ingin membesarkannya?" tanya Yuyan. Xiaoyan mengangguk sedikit dengan acuh tak acuh. Yuyan segera menatap Xiaoyan dengan menyipitkan matanya. Dia jelas tidak mudah untuk ditipu. Maka bahkan jika aku mengambil 2 langkah ke depan, sosok anggunnya akan tetap ada di tubuhku. Ucap Xiaoyan diam-diam mengatakan sesuatu dan segera memadamkan api yang jahat yang baru saja muncul. Setelah beberapa godaan, telapak tangan Yuyan terulur ke bawah dan kemudian ekspresi kekecewaan yang mendalam muncul di wajahnya. "Sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah ini masalah pada avatarmu?" Ucap Yuyan juga merasa tidak berdaya dan segera memakai gaun panjangnya kembali. "Mungkin begitu atau mungkin aku tidak bisa merasakan apapun sama sekali. Apakah kau tidak memerlukan sedikit emosi untuk melakukan hal semacam ini?" Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum masam. "Aku tidak menyangka kau akan tampak menjadi lucu. Faktanya, selama orang lain tidak melepaskan pakaiannya maka itu adalah normal. Aku punya 1 pil naga sejati Ciu yang bisa membuat milikmu berdiri tegak dan 2 pil ini bisa membuatmu berubah menjadi naga sejati." Ucap Yuyan segera membalikkan telapak tangannya dan 2 botol giok mulai muncul. Saat Xiaoyan sedang berpikir, ruang di sini tiba-tiba terbakar dan cahaya biru menyelimuti langit. Dalam cahaya biru, ada bayangan hitam yang terlihat terkondensasi darinya. Seketika mata Yuyan dan Xiaoyan langsung tertuju pada bayangan yang terbungkus jubah hitam. "Kau adalah orang yang telah membunuh pengikutku." Ucap sosok itu tiba-tiba berteriak dari balik jubah hitamnya dan ekspresi Yuyan langsung berubah menjadi serius. "Sial, ini tidak pernah terjadi sebelumnya." Ucap Yuyan langsung bergumam perlahan. "Terima kasih untuk adegan barusan. Kau termasuk avatar yang mana?" Ucap Xiaoyan sedikit bingung melihat kemunculan tiba-tiba sosok ini. Dan kata-katanya yang tidak bisa dipahaminya. Namun Xiaoyan segera bereaksi dengan cepat dan langsung terkejut. Mungkinkah dia sedang membicarakan pengikat pinggang? Tepat ketika Xiaoyan masih bingung, jubah hitam lebarnya bergetar sedikit. Dan dia melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari sekelilingnya. Seketika sisa jiwa mengembun di depannya. Dan itu terlihat seperti Ningyao sang Raja Roh dari istana surgawi. Melihat ini Xiaoyan langsung menghirup udara dingin. Jantung biru pada Raja Roh adalah kartu truf dari istana surgawi. Jadi ada kemungkinan sosok berjubah hitam ini adalah makhluk yang berada di balik kekuatan jantung biru. "Bajingan, kau sangat berani membunuh 2 pengikutku." Suara di balik jubah hitam itu sangat tajam dan bahkan terdengar sangat kasar. Mengapa aku tidak bisa membunuh mereka?" Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Meskipun Xiaoyan merasa sangat ngeri, namun sosoknya yang tinggi dan lurus tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. "Kau memiliki nada yang sombong. Kau hanyalah seekor semut. Namun kau tetap berani melakukan kesalahan di hadapan dewa ini." Saat berikutnya sosok berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Ketika Xiaoyan melihat senyum di wajahnya itu dengan jelas, pupil matanya langsung menyusut. Apa yang muncul di balik jubah hitam itu bukanlah wajah manusia, melainkan pusaran biru seperti topeng. Tampaknya ada kepingan bintang di dalamnya dan sepertinya kepingan bintang ini bergerak perlahan. Saat dia mengangkat kepalanya, segera krisis hidup dan mati yang sangat kuat menyelimuti hati Xiaoyan. Meskipun saat ini Yuyan sedang tersenyum di sampingnya, namun dia sebenarnya merasa tidak nyaman. Jati diri Yuyan adalah sosok nomor 4. Jadi Xiaoyan mungkin masih memiliki harapan di sini. Saat berikutnya sosok berjubah hitam di depannya melayang di udara seperti hantu. Dia tidak memiliki tubuh nyata dan tidak diketahui bentuk fisiknya yang sebenarnya. Namun dia jelas bukan orang yang kuat yang bisa dihadapi Xiaoyan saat ini. Namun dia jelas bukan orang kuat yang bisa dihadapi Xiaoyan saat ini. Apakah kau benar-benar berani mengambil tindakan? Saat ini Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan nada memprovokasi. Begitu Xiaoyan mengatakannya, sosok itu benar-benar terdiam. Sangat lucu. Kau seharusnya tahu itu. Tetapi aku tahu cara membunuhmu tanpa harus dihukum.
Coba tebak kenapa aku tahu kau seorang Yulan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia adalah orang yang paling berkuasa di sini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.